Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Barakah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Tafsir Al-Quranil Azim. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang tujuan seorang hamba, seorang muslim mempelajari tafsir Al-Quranil Azim. Tujuan belajar tafsir adalah al-wusul ilal ghayatil hamidah wa thamaratil jalilah, agar seorang hamba, seorang muslim bisa mencapai puncak yang terpuji, meraih buah-buah yang mulia. Apa itu? Yaitu at-tasdiqu bi akhbarihi. Seorang muslim akan membenarkan berita-berita yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berita yang masih gaib, belum terjadi, atau berita-berita yang terjadi di masa lalu yang sudah lama terjadi. Semua itu dia benarkan. Ketika dia membaca Al-Quran, tahu maknanya, tafsirannya, dia akan membenarkan. Semakin mantap iman dia kepada Allah, berita-berita Allah itu adalah benar. Wal intifa'u biha, yang kedua, dengan belajar tafsir itu dia akan mengambil manfaat dari berita-berita yang datang dari Allah. Ketika itu kisah-kisah para nabi, para rasul, kesabaran mereka ketika berdakwah, kesabaran mereka ketika mendapatkan ujian, musibah. Seorang muslim ketika melihat pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan hidup mereka, dia akan berusaha bersabar mengikuti jejak para rasul, para nabi yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah tatbiqu ahkamihi 'alal wajhi alladhi aradahu Allah. Seorang hamba bisa mempraktekkan hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran sesuai yang dimaukan oleh Allah. Tujuannya agar Allah diibadahi di atas ilmu. Seorang hamba ketika melihat hukum, semisal sholat, puasa, haji, halal, haram yang ada di dalam Al-Quran, dia baca, dia pelajari menggunakan tafsir Al-Quran, maka seorang hamba akan beribadah kepada Allah di atas ilmu sesuai yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika seorang hamba tidak tahu tafsir, tidak tahu makna, bahkan ayat-ayat itu dipahami secara pribadi, diartikan, ditafsirkan sesuai keinginan sendiri, dengan pikiran dia, dengan metodologi dia, ideologi dia sendiri, tanpa merujuk kepada tafsir-tafsir para sahabat,
maka orang tersebut akan jatuh ke dalam kesalahan. Sebagaimana terjadi di sebagian kaum muslimin, ya, banyak mereka mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginannya, tanpa merujuk kepada apa yang difahami oleh para sahabat, tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah. Seperti dalam pekan yang lalu kita, atau pertemuan yang lalu kita sebutkan tentang golongan Rafidhah, orang-orang yang memberontak kepada pemerintah, mudah mengkafir-kafirkan kaum muslimin, mentafsirkan ayat yang berbunyi barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia telah kafir. Ini difahami sendiri, diartikan sendiri, sehingga akan muncul akidah baru, keyakinan baru, metode jalan agama baru yang menyelisihi ajaran Rasul, mudah-mudah mengkafirkan orang-orang kaum muslimin, mudah menumpahkan darah kaum muslimin, mudah menjatuhkan kehormatan orang lain. Contoh lain misalnya, Allah memerintahkan untuk sholat, aqimus sholah, tegakkan sholat. Sebagian orang ada yang enggak sholat. Ketika datang sholat, waktu sholat, dia enggak sholat. Jika ditanya, kenapa kamu kok enggak sholat? Sholat itu dalam bahasa Arab artinya adalah doa, berdoa. Ya. Berdoa itu artinya eling, ingat Allah. Jadi cukup kita itu eling Allah, ingat Allah. Itu sholat sudah. Ya memang betul, sholat itu kalau dalam bahasa Arab artinya doa. Nah, kalau misalnya dijawab seperti itu. Ada orang ketemu kita, loh kamu kok enggak sholat? Sudah waktu sholat zuhur ini. Loh, saya sudah sholat. Sholat itu adalah doa. Doa itu adalah eling, ingat kepada Allah. Kita dari hati, lubuk hati kita meminta ampun, berharap kepada Allah, itu sholat sudah. Nah, bagaimana kita membantahnya ini? Secara arti betul memang, sholat itu berdoa. Maka ini adalah tafsiran sendiri, mempraktekkan hukum dalam Al-Quran tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah. Bukankah di sana ada Rasul? Rasul sebagai mubaligh, beliau sebagai penterjemah Al-Quran. Beliau mengartikan sholat itu seperti apa? Ternyata sholat menurut Rasul bukan sekedar hanya berdoa, tapi dengan praktek ibadah tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram, diisi dengan gerakan-gerakan, zikir-zikir, bacaan-bacaan, dan diakhiri dengan salam. Jadi tidak cukup hanya berdoa. Kita berdoa, ya Allah, ampuni aku ya Allah, aku beriman kepadamu. Doa. Ya, secara arti memang sholat ini. Secara arti sholat. Nanti ada dalam Al-Quran, dalam ayat, yang sholat diartikan dengan doa. Nanti kita akan sebutkan. Sholat, ya artinya itu adalah berdoa. Bukan sholat gerakan-gerakan yang biasa dilakukan dalam sholat 5 waktu. Nanti akan kita jelaskan setelah ini. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah tujuan kita mengetahui makna-makna Al-Quran, tafsiran Al-Quran sesuai dengan yang ditafsirkan oleh para sahabat, oleh Rasul SAW pada zaman beliau, sehingga orang itu akan membenarkan, mengambil manfaat, bahkan mempraktekkan hukum itu sesuai keinginan Allah. Sekarang pasal baru. Kewajiban bagi seorang muslim dalam tafsir Al-Quran adalah seorang muslim itu hendaklah yus'ir nafsahu hina yufassirul Qur'ana bi annahu mutarjimun anillah.
ketika seorang itu mentafsirkan, menterjemahkan ayat-ayat Al-Quran, hendaklah orang itu merasakan pada diri dia, menghayati, merasakan dalam batin dia, diri dia itu, dia posisinya ketika itu sebagai mutarjim, penterjemah. Ya. Kalau kita misalnya ke mana begitu, sebagai wisatawan asing. Kalau kita pergi ke suatu tempat, ada orang di situ yang sebagai penterjemah bahasa daerah tersebut. Kita tidak tahu artinya apa. Ya, ketika dia menerjemahkan, dia akan memposisikan sebagai mutarjim, penterjemah dari bahasa, dari tujuan maksud di daerah itu. Demikian pula di dalam tafsir Al-Quran, ketika orang itu mau menerjemahkan, mau mengartikan, adalah dia itu merasakan pada diri dia itu adalah penterjemah dari Allah, penterjemah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidun alaih, dia sebagai saksi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang Allah inginkan dari firman-firmannya. Ketika orang itu merasakan itu, ini saya mau menerjemahkan, saya mau mengartikan. Ketika dia merasakan bahwa dia itu sebagai penterjemah dari Allah, saksi terhadapnya, sesuai yang apa Allah inginkan, maka ketika itu dia akan mu'azziman, mengagungkan, berhati-hati. Khaifan min an yakula 'ala Allah bila ilmin, dia akan takut kalau berbicara atas nama Allah tanpa didasari ilmu. Ya. Tapi kalau orang itu tidak punya perasaan tadi, saenake dhewe akhirnya. Ada ayat diterjemahkan sendiri, difahami sendiri, diyakini sendiri, bahkan disebarkan sendiri tanpa melihat tafsiran para ulama. Tidak ada pengagungan, tidak ada rasa takut. Tapi kalau itu dari orang yang betul-betul merasakan ini sebagai saksi, saya menjadi penterjemah, maka orang itu akan khawatir, akan berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Kalau orang itu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, fayaqa'u fima harramallah, dia akan terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Fayukhza bidzalika yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat golongan tersebut akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Dalilnya adalah tentang golongan ini, orang-orang yang berbicara atas nama agama, atas nama Allah, atas nama Islam, tapi tanpa dasar ilmu, ngawur, saenake dhewe. Maka orang itu diancam oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 33, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah, sesungguhnya Allah Rabbku mengharamkan hal-hal yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal ithma, maksiat dosa. Wal baghya bighairil haqqi, kezaliman, mengambil hak orang lain tanpa ada dasar yang dibenarkan. Wa antusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana, kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada hujjah padanya. Wa antaqulu 'alallah ma la ta'lamun, dan kalian berbicara atas nama Allah, atas nama Islam, atas nama syariat Allah tanpa didasari dengan ilmu yang kalian ketahui. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang itu ketika berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang Islam,
Ya, tidak bisa ngomong seenaknya sendiri. Menurut saya, ketika orang itu sudah ngomong tentang agama dengan ucapan menurut saya, itu sudah keliru sudah. Tidak boleh menurut saya. Agama itu didasari dengan ilmu. Bagaimana sabda Rasul, bagaimana pemahaman para sahabatnya Rasul SAW ketika memahami ayat dan hadis-hadis beliau. Ya. Kita ini ditugaskan untuk mengikuti mereka, bukan ditugaskan untuk membuat sesuatu yang baru. Menurut saya ini kapas ini. Menurut saya itu, misalnya, menurut saya kalau wudhu itu cukup di sini saja, itu cukup, ini namanya tangan ini. Menurut saya sampai sini. Menurut saya, kan gitu. Membasuh itu menurut saya ya di sini aja cukup, kena rambut. Cukup itu menurut saya. Misalnya. Apakah sah? Apakah betul orang yang demikian itu? Maka jawabannya tentu salah. Allah dan Rasulnya menginginkan berbeda dengan yang diinginkan orang tadi. Membasuh dari depan ke belakang, ya ke depan lagi. Itu yang dipraktekkan oleh Rasul. Menurut saya cukup di rambutnya ujungnya saja. Menurut saya. Ya, sujud misalnya, batuknya saja cukup. Hidung gak nempel. Kalau sujud cukup batuk. Ya, hidung gak usah nempel. Menurut saya. Padahal para ulama sejak zaman dulu kalau sujud wajah hidung termasuk harus nempel juga. Batuknya nempel, hidungnya nempel. Sujud di atas 7 anggota tubuh. Ya, hidung ini termasuk harus nempel. Tidak boleh seorang cuman prasangka, menurut saya cukup batuk saya ini. Ya, karena agama itu bukan dengan akal-akalan. Sampai disebutkan sebagian para ulama, kalau seandainya atau para sahabat, seingat anak Ali, sahabat Ali radhiyallahu anhu, ketika mengusap khauf, ya, menggunakan logika, maka ketika mengusap khauf itu lebih pantas yang diusap adalah yang bawah, ya enggak? Ketika orang berwudu kemudian pakai sepatu khauf di atas mata kaki, boleh juga ketika pakai kaos kaki dengan syarat tertutup di atas mata kaki. Kemudian dia batal. Kemudian mau sholat wudu, boleh membasuh kaki diganti dengan mengusap. Tidak perlu mencopot sepatunya, sepatu kulit khauf atau itu kaos kaki panjang ya. Boleh dia cukup mengusap, diusap. Di bagian atasnya itu. Kalau secara logika harusnya yang diusap mana? Bagian bawah. Kenapa kok bagian yang bawah? Karena yang kotor yang bawah kan gitu. Loh, menurut saya gak pas ini. Ya yang bawah. Secara logika yang kotor yang bawah. Harusnya yang dibasuh, yang diusap yang bawah. Loh, Rasul mengajarkan diusap atasnya, bagian atas kaki. Ini atas kaki diusap. Ketika berwudu pakai air semuanya, ketika pada bagian kaki dibasuh bagian atasnya, bukan bawahnya. Nah, ini menunjukkan agama itu tidak di atas logika. Kalau seandainya dengan logika, tentu yang bagian bawah itu yang dibersihkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain, dalam Az-Zumar ayat 60, Allah berfirman, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang mendustakan, berdusta, berbicara atas nama Allah dengan kedustaan, tidak sesuai yang Allah inginkan. Pada hari itu orang-orang tersebut wujuhuhum muswadah, wajah-wajah mereka itu menghitam. Dan Jahannam tempat kembalinya orang-orang yang sombong,
berbicara atas nama Allah dengan kedustaan. Allah tidak pernah berkata seperti itu. Allah tidak menginginkan hal yang diyakini seperti itu, tapi dia yakini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kewajiban bagi seorang muslim ketika dia menerjemahkan, ketika dia mengartikan ayat-ayat Allah, adalah dia merasakan bahwa dia itu sebagai penterjemah dari Allah. Ya, kalau kita di wisata aja sebagai guide-nya, menerjemahkan orang ini. Kalau kita ngomong misalnya ini kota Malang, kita nerjemahkan, loh ini kota Batu, berarti kan dusta, berdusta. Sebagaimana seorang berkata tentang ayat-ayat Allah, ketika menerjemahkan harus sesuai. Dia yakini dia sebagai penterjemah, saksi di hadapan Allah. Sehingga dia akan takut mengagungkan Allah, takut berbicara di atas selain ilmu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pasal yang setelahnya, sumber rujukan dalam mentafsirkan Al-Quran. Sekarang kita itu ketika membaca, ketika mengartikan, ketika memaknai Al-Quran, rujukannya apa? Disebutkan oleh para ulama, tafsir Al-Quran itu merujuk pada beberapa hal. Yang pertama, kalamullah. Ya, Al-Quran itu sendiri. Artinya, yufassirul Quran bil Quran. Atau yufassarul Quran bil Quran. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kita membaca sebuah ayat. Ternyata ayat ini sudah ditafsirkan oleh Allah sendiri di dalam surat lain, di dalam ayat yang lain. Nanti kita akan sebutkan contohnya. Allah menyebutkan sebuah ayat. Kemudian ternyata ayat ini sudah ditafsirkan. Oleh siapa? Oleh Allah sendiri di dalam ayat yang lain. Berarti rujukan pertama tafsir Al-Quran, ya Al-Quran itu sendiri. Dalam ayat tertentu ternyata sudah ditafsirkan di ayat yang lain. Ada sebuah kitab yang membahas tafsir Al-Quran, ditafsirkan dengan tafsir Al-Quran. Dengan apa? Ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Judul kitabnya adalah Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Karya Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Dalam tafsir beliau membatasi tafsirnya itu hanya tafsir ayat dengan ayat, tidak dengan yang lain. Jadi ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Kitabnya namanya Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran. Jadi ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Tapi kelemahannya kitab ini, kekurangannya adalah tidak mentafsirkan seluruh ayat, hanya sebagian hukum-hukum di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena banyak ayat yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Rasul. Ya, tidak semua ayat itu ditafsirkan dengan ayat yang lain. Tapi nanti ada ayat-ayat yang ditafsirkan dengan sunnah, dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di kitab ini tadi hanya fokus tafsir ayat dengan ayat. Kekurangannya tadi tidak semua ayat tertafsirkan. Sekarang contoh ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Satu, firman Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Di sini Allah berfirman aulia Allah,
wali-wali Allah. Siapa wali-wali Allah ini? Kan gitu, butuh tafsir kan? Butuh tafsir, siapa? Banyak orang mengklaim, saya wali Allah, fulan wali Allah. Ya, gampang kalau mengklaim begitu saja. Nah sekarang wali Allah itu apa ketentuannya? Kriteria orang itu dikatakan wali Allah itu seperti apa? Ternyata Allah mentafsirkan sendiri. Wali Allah ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kalau tadi ayat dalam surat Yunus 62, Allah mentafsirkan wali Allah di ayat 63. Jadi surat Yunus ayat 62 tentang wali Allah. Siapa wali Allah ditafsirkan dengan surat Yunus ayat setelahnya 63. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman, satu. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Jadi setiap orang yang Islam, yang beriman dan bertakwa, itulah wali Allah. Jadi tidak usah mengklaim saya wali Allah, tidak usah. Ketika Anda beriman dan Anda bertakwa, mengerjakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban Anda lakukan, hal-hal yang dilarang Anda jauhi. Ketika Anda terjatuh, Anda segera bertobat, meminta ampun. Anda wali Allah. Sebagaimana yang Allah inginkan. Wali Allah adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Bertakwa artinya mengerjakan apa yang Allah perintahkan di atas ilmu, menjauhi larangan-larangan Allah di atas ilmu. Kalau dia terjatuh dalam dosa, dia segera bertaubat, segera kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini penting tentang wali Allah. Ya, tidak semua orang yang mengklaim dia wali itu sebagai wali. Tidak semua yang mengklaim bahwa dia wali, dia itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu orang ini gimana? Beriman, bertakwa. Ada orang yang diklaim di tengah masyarakat sebagai wali Allah, tapi nggak pernah sholat. Misalnya, duwe kiri kenceng, pakai jubah, bathuk hitam ini, misalnya, jubahnya putih bersih, harum wangi, tangannya wangi, kita salaman wangi, pakai surban, pakai tongkat, misalnya. Masya Allah zikirnya, subhanallah, 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 la ilaha illallah. Setiap ngomong istighfar, tapi nggak pernah sholat. Wali Allah bukan ini? Bukan wali Allah. Yakin bukan wali Allah. Kenapa? Loh, sholat kewajiban. Bahkan kewajiban yang besar setelah syahadat. Tiangnya agama. Kok bisa gak bisa sholat? Ketika seorang itu meninggalkan sholat, iman dia itu perlu dipertanyakan. Iman apa enggak orang ini? Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Bahkan Rasul mengatakan antara jurang kekafiran dengan orang yang berislam, orang yang beriman itu sholat. Dia sholat apa enggak? Orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dari orang yang berzina, dari korupsi, dari mencuri, dari minum-minuman keras, ya, dari membunuh. Disebutkan oleh para ulama, meninggalkan sholat secara sengaja itu lebih besar dosanya. Dari mencuri, dari minum khamr, dari berzina, dari korupsi. Bayangkan itu. Nah sekarang ada orang diklaim wali Allah, dari penampilannya ini Masya Allah. Orang lihat, waduh ini wali Allah ini jelas ini. Ya. Tapi gak pernah sholat. Loh kok gak sholat Pak? Sebelum kamu sholat saya sudah sholat. Misalnya. Sholat itu iling. Ingat Allah. Saya zikir ini sholat. Gimana kalau kita dihadapkan seperti itu? Maka kita katakan Anda bukan wali Allah. Wali Allah itu adalah orang yang beriman, yang bertakwa. Sekarang kita yang di masjid ini,
Ketika kita beriman, ketika kita melakukan kewajiban-kewajiban Allah, kita bertakwa, kita wali Allah sudah. Ya, nggak usah diklaim wali, tapi ya kita ini wali. Kalau seandainya kita beriman, bertakwa. Ya, dan kita ndak ada yang datang kepada kita kan itu, nyari barokah, makan misalnya nih gelas, aku belum habis direbut misalnya, kayak rebutan. Ndak ada juga kan. Wali Allah bisa menempel status itu pada semua orang, tidak pada orang-orang tertentu. Selama dia beriman, selama dia bertakwa. Bertakwa dengan tafsiran tadi. Dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, kewajiban-kewajiban dia kerjakan, hal-hal yang Allah haramkan dia jauhi. Ketika dia terjatuh, orang yang bertakwa bukan berarti tidak pernah melakukan dosa. Ini juga perlu menjadi catatan. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang maksum dari dosa. Tapi orang yang bertakwa itu ketika dia jatuh dalam dosa, sengaja atau tidak sengaja, dia langsung merasa menyesal, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjatuh lagi, taubat lagi, menyesali dari dosa-dosa dia. Selama dia seperti itu kondisinya, maka dialah orang yang bertakwa. Semakin dia jauh dari dosa maksiat, maka semakin tinggi ketakwaan dia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Dalam surat At-Tariq Allah berfirman, "Wa ma adraka mat-tariq." Tahukah kamu apa itu At-Tariq? Allah berfirman, tahukah kamu Muhammad apa itu At-Tariq? Ternyata Allah mentafsirkan pada ayat setelahnya. At-Tariq ayat ketiga sebagai tafsiran ya dari kata At-Tariq. Tahukah kamu Muhammad apa itu At-Tariq? Allah berfirman setelahnya, An-Najmus Tsaqib. Tariq itu adalah An-Najmu Ats-Tsaqib, bintang yang tsaqib, yang cahaya itu menembus langit. Dari kejauhan bisa terlihat cahaya sampai ke muka bumi, menembus lapisan langit. Itulah At-Tariq, bintang yang cahayanya menembus langit. Contoh yang ketiga, ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Allah berfirman, wal arda ba'da dzalika dahaha. Surat An-Nazi'at ayat 30. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah Allah menciptakan langit, bumi, dunia ini dahaha. Allah daha. Apa itu daha? Allah mendaha bumi. Setelah Allah menciptakan langit, bumi itu Allah daha. Apa maksud dari daha? Allah tafsirkan di surat An-Nazi'at di ayat 31 dan 32. Dari maksud daha ditafsirkan dengan ayat yang selanjutnya. Daha artinya akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Itu maksud daha. Bumi itu Allah daha. Apa artinya maksud tafsir dari daha? Artinya Allah akhraja, mengeluarkan dari bumi itu mata air, wa mar'aha, tumbuhan-tumbuhan, wal jibala arsaha, dan gunung-gunung yang terpancang. Itu maksud dari daha. Ini ayat berarti ditafsirkan dengan ayat. Bumi setelah Allah menciptakan langit, bumi itu Allah daha. Maksudnya daha ditafsir di ayat setelahnya, Allah mengeluarkan air dari bumi, tumbuh-tumbuhan, kemudian gunung-gunung terpancangkan di atasnya. Itu maksud dari daha. Dan contoh-contoh yang sangat banyak tentang tafsir Quran bil Quran. Berarti dari sini kita bisa memahami satu poin, rujukan Al-Quran dalam mentafsirkan Al-Quran itu apa?
Al-Quran itu sendiri. Ya, diingat-ingat ketika kita menerjemahkan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran, rujukan utama ya Al-Quran itu sendiri. Apakah ada di ayat lain yang mentafsirkan ayat tersebut? Ternyata tidak ada tafsir dari ayat lain. Maka bagaimana? Masih ada rujukan lain. Rujukan kedua, jika ada ayat tidak ditafsirkan dengan ayat yang lain, tapi masih ada rujukan lain, yaitu hadis kalamur Rasulillah, sabda Rasul. Sabda Rasul ini sebagai tafsir. Maka dari sini sungguh keliru ada orang yang mengklaim golongannya sebagai golongan Qur'aniyun. Ada golongan namanya golongan Qur'aniyun. Tidak mau menerima hadis-hadis Rasul. Mengklaim dirinya itu yang paling tahu Al-Quran. Saya ini Qur'ani, golongan Quran. Ahli Allah subhanahu wa ta'ala, ahlullah, golongan Quran saya ini. Apakah betul? Maka jawabannya salah. Kenapa tidak mungkin Al-Quran itu bisa tertafsirkan semuanya? Pasti ada yang ditafsirkan dengan sabda Rasul. Dan tidak boleh semuanya dipegang Al-Quran itu, kemudian sunnah, hadis, sabda Rasul ditolak. Tidak boleh. Karena ini semuanya adalah saling berkaitan antara Quran dan sabda Rasul. Sehingga kalamur Rasulillah yufassarul Quran bisunnah. Quran itu ditafsirkan dengan sunnah, dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa sekarang pertanyaan? Kok kamu gak Quran saja? Kenapa harus mengikuti Rasul? Quran saja enggak apa-apa. Kenapa kok harus mengikuti Rasul? Maka kita jawab, Rasulullah itu mubalighun anillah, sebagai mubalik, pembawa berita, penyampai berita dari Allah. Fahuwa a'lamun nas bimuradillah, dan beliau berarti manusia yang paling tahu tentang maksud Allah. Gitu. Nah, kita misalnya punya anak, ya, belikan ini di Indomaret, ini. Di toko itu beli ini, mereknya ini, sekian. Kemudian ada orang misalnya sekonyong-konyong, ini aja, ini lebih bagus, ya ini aja, tiba-tiba masuk begitu. Padahal dia ini lebih tahu, padahal dia orang yang paling dekat dengan saya, kan begitu. Lebih paham maksud dari ucapan saya. Apa yang saya ucapkan, apa yang saya nasihatkan, dia lebih paham daripada orang lain. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu orang yang paling paham dengan apa yang Allah inginkan. Kenapa? Karena beliau mubaligh, pembawa berita, penyampai berita dari Allah. Ya. Beliau mubaligh, manusia yang paling faham tentang firman Allah. Sekarang perhatikan di sini. Contoh dalam ayat surat Yunus 26. Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, yang berbuat baik, mereka mendapatkan al-husna, mendapatkan kebaikan, yaitu surga, waziyadah, dan tambahan. Apa tambahan? Ziyadah. Allah mengatakan bagi orang-orang yang berbuat ihsan mendapatkan kebaikan, masuk surga, dan mendapatkan ziyadah, tambahan. Apa tambahan ini? Kita cari dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ndak ono. Ditafsirkan yang mana ini ziyadah tadi? Tidak ada. Golongan yang mengklaim dia paling Quran, ya dicari-cari ya tidak ada. Lah gimana terusan kata ziyadah ini?
kita ke rujukan kedua. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan itu dengan sabda beliau. Fassaran Nabi az-ziyada bin nadhari ila wajhillah. Ziyadah itu adalah melihat wajah Allah. Ketika orang sudah masuk surga, dia mendapatkan ziyadah, tambahan. Apa tambahan itu? Rasulullah menjelaskan, ziyadah itu adalah orang tersebut, penduduk surga akan melihat wajah Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fayakshiful hijaba, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla." Thumma tala hadhil ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, nanti Allah itu akan yakshif, membuka hijabnya, penutupnya. Sekarang gak ada manusia di alam semesta ini, makhluk manusia melihat Allah, gak ada yang bisa. Ada hijab. Bahkan Rasul SAW ketika ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh, mendapatkan titisan kewajiban sholat, itu beliau tidak melihat Allah secara langsung, hanya cahaya. Ada hijab. Nanti pada hari kiamat penduduk surga akan melihat wajah Allah. Allah akan membuka hijabnya, penutupnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Dan tidak ada sesuatu yang diberikan oleh penduduk surga yang lebih mereka cintai ketika itu daripada melihat Allah. Itu adalah pemberian yang paling mereka cintai. Dari kenikmatan surga yang begitu banyak, begitu nikmat, begitu besar, hal yang paling mereka cintai ketika itu adalah melihat Allah. Kemudian Rasul membaca lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, mereka masuk surga dan mendapatkan ziyadah, yaitu melihat wajah Allah. Ini contoh pertama. Salah satu contoh ayat ditafsirkan dengan sunnah, dengan sabda Rasul. Ketika kita lihat ayat yang lain, tidak ada tafsir ziyadah ini. Kemudian yang kedua, contoh yang lain. Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60. Allah SWT berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Ketika kalian menghadapi musuh-musuh Allah, kaum musyrikin, kaum kafirin, ketika dalam medan pertempuran, a'iddu, siapkan, mastata'tum min quwwah. Siapkan apa yang kalian mampu dari kekuatan. Nah, kekuatan ini maksudnya apa? Kekuatan fisik, kekuatan pikiran, kekuatan iman, kekuatan apa? Enggak dijelaskan di dalam ayat, setelahnya enggak ada. Tapi Allah mengatakan siapkan kekuatan. Kekuatan apa? Kemudian Rasul SAW mentafsirkan al-quwwah birromi. Kekuatan ini adalah memanah. Persiapkan kekuatan panah kalian. Senjata-senjata panah kalian, keahlian memanah kalian itu diasah. Siapkan untuk menghadapi para musuh semampu kalian. Ya. Dengan panah-panah kalian, itulah kekuatan kalian ketika menghadapi mereka. Siapkan itu. Nah, kalau kita tidak mendengar sabda Rasul, tidak mungkin tahu kuwah ini kekuatan apa. Kan itu. Ternyata Rasulullah SAW mentafsirkan al-quwah yang dimaksud adalah ar-rami, memanah. Pada zaman dulu memanah, ya, mungkin sekarang bisa memanah, bisa dengan menembak, dengan senjata senapan, dan yang semisal kita siapkan senjata-senjata itu untuk jika terjadi peperangan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang setelahnya, rujukan yang ketiga, insya Allah pada pertemuan yang setelahnya, ini cukup panjang, rujukan yang ketiga dalam mentafsirkan Al-Quran.
Dari apa yang kita bahas, berarti kita sudah mendapatkan 2 poin, 2 ilmu dalam tafsir Al-Quran. Dengan ini kita tidak mudah dibodoh-bodohi dengan orang. Tidak mudah termakan isu, termakan media sosial, termakan dengan klaim-klaim sebagian orang yang mungkin nampaknya orang-orang yang baik, ternyata tidak baik. Ya, 1. Al-Quran dengan Al-Quran. Tidak bisa dengan pikiran sendiri, keinginan sendiri, dengan hawa nafsu sendiri, dengan metode golongan sendiri. Tidak bisa. Pilihannya Al-Quran dengan Quran. Kalau tidak bisa, yang kedua, dengan sunnah. Tidak bisa orang itu mengklaim hanya Qurani, kita hanya berpegang teguh dengan Quran. Kita tinggalkan sabda Rasul. Cukup dengan Al-Quran. Ini juga tidak bisa. Karena sebagian ayat seperti yang kita contohkan, ada yang tidak ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Seperti tadi, ziyadah maksudnya adalah melihat Allah. Quwah artinya memanah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kajian kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua, menjadi tambahan ilmu, menjadi tambahan pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.